Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya masih akan membawakan kisah dari Bang Beben atau Ahmad bin Bella, kisah desa misterius di pedalaman Kalimantan. Wow, sudah masuk part ke-7 teman-teman ya, panjang tapi bener-bener penuh misteri, dan di part ke-6 kemarin masih belum terkuak misterinya. Siapa sih yang jahat? Siapa sih yang mau nolong sebenarnya? Wow, makin seru aja ya. Dan buat teman-teman yang suka baca, wajib mengunjungi karya karsanya dari Bang Beben dan juga mengikuti akun Twitternya karena keren-keren banget di sana teman-teman ya. Dan juga wajib beli bukunya karena bukunya bagus, pakai banget buku Desa Misterius di Pedalaman Kalimantan ini. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan nih untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke tanah Kalimantan. Dari seberang pulau, desa misterius di pedalaman Kalimantan part 7. Timba, terus timba. Samar-samar terdengar teriakan dari sisi depan. Aku yang belum sepenuhnya sadar dari syok tidak mengenali si pemilik suara. Jangan bingung, ayo terus timba. Perlahan aku membuka mata dan menoleh ke arah depan Pak Kasno. Ya, sambil terbincang, Pak Kasno memegang dayung dan mendorong kelotok agar tidak membentur batu. Terus timba, kalau mau selamat kalian harus terus menimba. Aku tersadar, ya, hidup kami belum berakhir. Ayo timba, aku berusaha menyadarkan istriku yang dia mematung di tempatnya. Istriku tetap tak bergerak, dihantui ketakutan akan kematian. Kusiram air ke wajah istriku. Dia kaget dan berkelojotan. Tersadar, istriku segera mengambil gayung di depannya. Kami berdua lalu bahu membahu membuang air yang masuk ke dalam kelotok. Tidak dipedulikan lagi ikan tapa, tidak dipedulikan lagi jeram ganas. Kami terus berusaha untuk bertahan hidup. Di belakang kemudi, Pak Sekdes tak jua sadarkan diri. Entah ia telah mati atau hanya pingsan, kami tak sempat memikirkannya lagi. Di sisi depan, Pak Kasno dengan gesit mengarahkan perahunya agar tidak membentur barisan batu besar dengan dayung di tangannya. Pak Kasno mendorong batu-batu besar agar tidak tertabrak. Berganti sisi, Pak Kasno mulai mendayung di tengah jeram. Serak! Dinding kelotok bergesekan dengan sebuah batu besar. Kelotok bergetar hebat, kami yang ada di dalamnya hampir saja terbanting keluar. Pak Kasno terus mendayung, mengarahkan kelotok melewati celah-celah batu. Terus timba, aku memberi perintah pada istriku, lalu merangkak ke arah kemudi. Perahu bergoyang bagai ayunan, langkahku goyah dan terpleset. Boom! Aku terjatuh karena lantai yang licin tergenang air. Kepalaku membentur dinding kelotok, terasa sakit dan bening. Melihatku terjatuh, istriku menjerit dengan histeris. Terus timba, terus saja. Aku memberi perintah, berpegangan pada sisi kelotok. Aku kembali bangkit dan terus merangkak ke arah Pak Sekdes yang tak sadarkan diri. Setelah beberapa kali terpleset, aku berhasil mendekati Pak Sekdes. Segera kurai tubuhnya, kukaitkan tanganku di antara kedua ketiaknya. Ah! Aku berteriak kesakitan. Istriku kaget mendengar teriakanku. Setelah memastikan aku tidak apa-apa, istriku kembali menimba. Gelang taring beruang milik Pak Sekdes menusuk lenganku. Dengan hati-hati, ku geser tubuhnya yang tergeletak tak berdaya. Perahu mulai stabil, tidak ada lagi guncangan dan goyangan. Pak Kasno berhasil membawa kami menjauh dari barisan batu besar dan riam kelotok. Kini bergerak melewati riak-riak kecil anak jeram. Tubuh Pak Sekdes kuseret ke tengah badan kelotok dan istriku tak berhenti menimba. Air di dalam kelotok semakin berkurang, membuat kelotok semakin stabil.
Sambil terpincang, Pak Kasno bergerak ke arahku. Sesekali ia melompat menahan nyeri di kaki kirinya. "Bagaimana Pak Sekdes?" tanya Pak Kasno yang telah berjongkok di depanku. Aku hanya menggeleng, tidak tahu harus menjawab apa. Pak Kasno lalu memeriksa nadi di leher dan tangan Pak Sekdes. "Alhamdulillah, masih hidup," ucap Pak Kasno pelan. "Ayo, kalian terus saja menimba." Tertati, Pak Kasno bergerak ke arah kemudi. Kulihat jari-jari kaki kirinya semakin memegang. Pak Kasno berusaha menjalankan mesin klotok namun tetap gagal. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya usahanya berhasil. Mesin klotok itu kembali menyala, meraung-raung di tengah sungai yang dikelilingi belantara. Aku dan istri menarik nafas lega. Tidak disangka, deru mesin klotok yang bising itu benar-benar kami rindukan. "Kita cari tempat istirahat," seru Pak Kasno di balik kemudi. Klotok itu terus melaju di tengah sungai, seakan peristiwa mengerikan beberapa saat lalu tidak pernah terjadi. Istriku membersihkan wajah Pak Sekdes yang masih tak sadarkan diri, dan aku terus menimba sisa-sisa air di dalam klotok. Sudah 30 menit berlalu kami berada di sini. Di salah satu sisi sungai, Pak Kasno menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat, tempat yang rindang dan terhalang cahaya matahari. Tempat ini terlalu sepi, jauh dari peradaban dan manusia. Hanya ada hutan perawan, suara serangga, burung dan monyet yang saling bersahutan dari celah pepohonan. Pak Sekdes masih tergeletak di klotok dan belum sadarkan diri. Bajunya sudah dilepas dan dijemur di klotok. Begitu pula bajuku dan baju Pak Kasno. Sedangkan istriku masih mengenakan bajunya yang basah. Pak Kasno terlihat sibuk memeriksa tiap senti badan dan mesin klotok, memastikan tidak ada kebocoran atau kerusakan. Setelah itu, ia membongkar tas kedap air yang terikat di kemudi, mengeluarkan isinya dan ia taruh di klotok. Dan aku menemani istriku yang duduk termenung di atas tumpukan kayu yang berserakan di pinggir sungai. Istriku merangkul kedua lututnya. Dengan wajah pucat pasi dan berlinang air mata tak bersuara, istriku hanya duduk mematung dengan tatapan kosong ke arah sungai. Sesekali ia memainkan gelang rotan di tangan kirinya, kebiasaannya agar tetap tenang. Rasa marah di jengkelku pada Pak Kasno kini berubah jadi rasa benci, benar-benar benci. Akibat ulahnya, hampir saja nyawa kami melayang, dan mungkin karena perilakunya yang ganjil itu membuatnya dilempar oleh orang dinas pendidikan ke daerah ini, daerah pedalaman dan terpencil, daerah tanpa listrik, tanpa sinyal, banyak hantu dan ikan tapa. Terpincang, Pak Kasno melangkah mendekati kami berdua. Dia meringis kesakitan, namun aku tak peduli. Tanpa malu, Pak Kasno langsung duduk di sampingku. Tas pinggang dan tas istriku ia serahkan. Kurai tas pinggang yang diserahkan Pak Kasno dan kuperiksa isinya. Meskipun sedikit basah, namun barang kami aman. "Klotok kita aman saja, hanya goresan sedikit. Semoga Pak Sekdes cepat sadar," ujar Pak Kasno sambil menahan perih di bagian kaki. Aku membuang muka, tidak menghiraukan ucapannya. Aku mendekap tubuh istriku, berusaha menenangkannya yang masih trauma dan juga shock. "Maaf, aku tidak bermaksud mencelakai kalian," suara Pak Kasno mengiba. Aku tidak membalas patah kata pun. Pikiranku menerawang di antara sungai, hutan, dan hewan liar. Kami benar-benar berada di tempat terpencil, jauh dari peradaban. "Aku tahu kalian marah, dan kalian memang berhak marah," dengus Pak Kasno. Beban menjaga wanita dari seberang pulau membuatku hampir menjadi gila. Aku menoleh, menatap wajah Pak Kasno dalam-dalam. Istriku juga tersadar. Dengan penuh rasa benci, dia memandang wajah kurus Pak Kasno yang duduk di sampingku. "Dini hari tadi, Atingen memintaku untuk memastikan kalian tak berada di desa Muara Tapah. Beban ini terlalu berat bagiku, dan apa yang sedang direncanakan Patingen itu penuh resiko. Taruhannya bukan hanya kalian, tapi anak dan istriku yang di kota kabupaten pun bisa terancam. Dendam telah membutakan Patingen, dan rambut kuyang yang disimpannya entah bagaimana
telah mengantarkannya ke desa Muaratapa. Aku dan istri tercekat, belum bisa mencerna kalimat Pak Kasno seutuhnya. Pak Kasno menoleh, menatap ke arahku, dan istri satu persatu berbeda seperti biasanya. Tatapan Pak Kasno kali ini terlihat lain, penuh kegetiran dan penyesalan. Sebenarnya, aku tidak tega melihatnya seperti itu, tapi istriku punya pemikiran lain. Cukup, Pak Kasno. Aku sudah muak. Nada suara istriku meninggi. Ia bangkit dari duduk, bertolak pinggang, menatap Pak Kasno dengan penuh rasa marah. Aku sudah bosan dengan semua omong kosong ini. Omong kosong tentang wanita dari seberang pulau, omong kosong tentang tumbal. Pak Kasno pasrah di tempat duduknya, pancaran matanya lemah memohon ampun, tapi percuma. Hati istriku telah mengeras bagaikan batu. Hari ini juga aku mau pulang. Meradang, istriku kini menumpahkan amarahnya padaku. Kali ini aku dibuatnya tak berkutik, tak tahu bagaimana menenangkannya. Aku bangkit berdiri, mencoba meraih istriku yang tersulut emosi, percuma. Tanganku ditepis dengan kasar. Hari ini juga kita harus pulang, Mas. Tapi sayang, barang kita tidak ada tapi-tapian. Pokoknya pulang, teriak istriku. Sayang, pikirkan dulu, kita itu baru beberapa hari. Semua ini salahmu. Loh, kok aku yang salah? Kan kamu sendiri yang maksa ikut. Terbata aku menjawab pertanyaannya. Kalau saja kau tak bermain mata dengan Sinarti, aku tak mungkin memaksa ikut. Aku terdiam, mulutku bagai terkunci. Istriku tersenyum sinis. Ya, ia menang. Memang salah satu alasan kami pergi ke Kalimantan adalah memperbaiki rumah tangga kami, memulai semuanya dari nol. Aku terempas, duduk di samping Pak Kasno yang kebingungan. Pak Kasno melongo, menyaksikan drama di depannya. Aku menyesal, mengutuki diri sendiri. Andai dulu aku tidak iseng dengan Sinarti, pastilah tidak serumit ini. Aku kembali teringat gadis muda itu, guru honorer yang manis, guru honorer yang menjadi rekanku mengajar sewaktu masih di Jogja, guru honorer yang jadi kawan bercanda di ruang guru. Andai saja dulu aku mengaku telah beristri, pasti Sinarti tidak akan mau mendekat. Andai saja aku selalu memakai cincin kawin saat mengajar, pasti kami tidak perlu pergi jauh ke tanah Kalimantan. Hingga semuanya terbongkar. Istriku tanpa sengaja menemukan pesan mesra Narti di handphoneku. Tidak. Aku tidak pernah menyentuhnya. Aku hanya menggodanya. Namun istriku tidak percaya. Dia mengamuk. Si Narti dilabrak di sekolah. Sekolah riuh. Narti pingsan di ruang guru. Sekolah geger. Guru-guru heboh. Aku dicap suami mata keranjang dan tidak tahu diri. Sudah miskin, gaji kecil, hidup menumpang di orang tua, masih berani main perempuan lain. Sejak saat itu, Narti menghilang tak kemana. Tak kuat menanggung malu, tak sudi disebut pelakor. Hubunganku dan istri menjadi renggang. Dia mengancam cerai. Kalau saja mertuaku tak turun tangan, mungkin kami sudah bukan suami istri lagi. Ibuku yang cerewet bahkan menjadi manis kepada istriku, takut digosipkan tetangga punya anak suka main perempuan. Dirayunya istriku berhari-hari, dinasehatinya baik-baik. Keras kepala istriku akhirnya melemah, sudi memaafkan, apalagi saat itu ia tengah mengandung. Kami sepakat berbaikan, memulai semuanya dari nol, namun ia justru keguguran. Kami terpuruk, mencoba memperbaiki nasib, hingga akhirnya aku dinyatakan lolos tes CPNS di Kalimantan. Istriku yang trauma atas perilakuku memaksa ikut walau sudah ku minta bertahan dulu. Dia takut aku bermain mata dengan gadis Dayak yang terkenal cantik-cantik, apalagi ibuku kembali cerewet seperti semula. Semakin kuatlah niat istriku untuk ikut merantau. Baiklah, kalau itu maumu. Aku mendongak, menoleh pada istriku yang masih berdiri di hadapanku. Tapi tidak sekarang. Kapan? Suara istriku masih tinggi. Bulan depan, setelah gaji pertama, kau akan kuantar pulang ke Jawa. Biar aku yang di sini hingga keadaan benar-benar stabil. Setidaknya sampai anak kita lahir.
Terserah, istriku masih sinis. Pak Kasno tampak terkejut karena ia tahu tak semudah itu mendapatkan izin, apalagi aku masih calon PNS yang belum selesai masa percobaan. Namun aku tak peduli, setidaknya istriku tenang dulu. Ah! Terdengar jeritan di kelotok. Kami semua kaget terpincang. Pak Kasno berlari ke arah kelotok. Aku dan istri mendahuluinya. Benar saja, Pak Sekdes sudah sadar. Dia merintih menahan sakit di pelipisnya. Pak Sekdes tiba-tiba saja mencengkram tangan istriku. Matanya melotot dan istriku menjerit. "Wanita dari seberang pulau, semua ini gara-gara kamu," ujar Pak Sekdes geram. Tubuh Pak Sekdes sempas di dalam kelotok. Kayu sebesar pergelangan tangan menghantam kepalanya sambil memegang kayu. Pak Kasno memandang Pak Sekdes yang kembali pingsan tak berdaya. "Sebaiknya kita teruskan perjalanan. Di desa sebelah ada puskesmas. Kita berobat di sana. Setelah itu baru kita pikirkan langkah selanjutnya." Tidak ada pilihan. Aku dan istri setuju dengan usul dari Pak Kasno. Baju yang setengah kering kembali kami pasangkan di tubuh Pak Sekdes. Setelah semua beres, kelotok kembali melaju di anak Sungai Barito. Sepanjang perjalanan, Pak Sekdes beberapa kali berusaha bangkit, namun ia kembali tumbang. Istriku memilih duduk di depan menjauh dari Pak Sekdes. Aku tak tega. Ku dekati tubuh Pak Sekdes yang mulai sadar di belakang kemudi. Pak Kasno menempelkan telunjuk di mulut, memintaku agar tidak memberitahu siapa orang yang menghantam kepala Pak Sekdes tadi. Kurai tubuh Pak Sekdes. Ku bantu ia duduk. "Kita selamat?" tanya Pak Sekdes sembari merintih. "Alhamdulillah Pak, kita selamat," jawabku pelan sambil mengangguk. "Aneh, kepalaku rasanya sakit sekali," kata Pak Sekdes sambil memegangi kepalanya. "Tadi kepala Bapak terbentur mesin, lalu pingsan. Untung saja kita selamat." Syukurlah. Sekarang kita kemana?" "Lanjut ke desa tetangga, sekalian periksa ke puskesmas." Iya, kepalaku memang rasanya sakit. Semoga tidak apa-apa," lanjut Pak Sekdes pelan. Kulirik, Pak Kasno terlihat lega. Pak Sekdes sama sekali tidak sadar kalau tadi ia terkena hantam oleh Pak Kasno. Setelah kurang lebih 1 jam membelah sungai, kelotok kami akhirnya sampai di desa yang kami tuju. Baju kami yang sudah kering di badan mengeluarkan bau apek bercampur keringat. Pak Kasno mengurangi laju kelotok hingga benar-benar merapat di dermaga. Aku membantunya menempatkan kelotok bersebelahan dengan kelotok-kelotok lainnya. Berbeda dengan desa Muara Tapa, dermaga di desa ini lebih ramai, lebih hidup, dan lebih banyak aktivitas manusia. Namun ada yang janggal. Begitu menampakkan kaki di dermaga, warga menatap kami dengan aneh. Beberapa orang memilih menghindar seperti melihat hantu. Mereka tampaknya tak mau berurusan dengan kami. "Cuekin saja, aku sudah terbiasa," ujar Pak Kasno datar terpincang. Pak Kasno melangkah ke salah satu warung di dermaga. Warga berhamburan menyingkir demi menyaksikan Pak Kasno yang berjalan tertatih. Bisik-bisik tak enak mulai terdengar dari mulut warga yang di dermaga. "Lihat-lihat, itu warga Muratapa. Semoga mereka tidak membawa tulah ke desa kita. Harusnya mereka tidak dibiarkan kemari. Coba lihat, tampang mereka mengerikan, seperti bangkit dari kubur. Ada wanita muda. Jangan-jangan, jangan berisik, mereka bisa dengar." Bisik-bisik warga membuat istriku semakin khawatir. Kemauannya semakin keras untuk segera pulang ke Jawa. Entah berita apa yang mereka dengar. Sepertinya desa Muara Tapa cukup menakutkan bagi mereka. Sempoyongan, Pak Sekdes menghampiri warga yang bergerombol di salah satu sudut dermaga. Pak Sekdes berdehem. Warga yang bergerombol langsung terdiam, tak berani lagi bergosip seperti tadi. Luka yang belum kering di pelipisnya membuatnya terlihat sangar. Aku menyalakan handphoneku. Waktu menunjukkan pukul 10 lewat beberapa menit. Ada sinyal, aku lega. Begitu pula istriku tampak mulai bersemangat. Ratusan pesan masuk melalui WhatsApp juga SMS. Belum lagi panggilan tak terjawab, jumlahnya tak terhitung. Aku memberi kabar di grup keluarga, memberitahukan bahwa kami baik-baik saja.
Panggilan video segera terhubung ke handphoneku. Tertulis nama ibu. Begitu terangkat, panggilan video terputus. Sinyal terlalu lemah untuk melakukan panggilan video. Panggilan video berganti panggilan suara. Di seberang sana, ibuku langsung menangis. Suaranya parau dan getir. 2 hari tak ada kabar membuat ibu khawatir sejadinya. Kujelaskan keadaan bahwa desa tempatku bertugas itu tak ada sinyal dan hanya bisa memberi kabar seminggu sekali saat hari pasar di desa tetangga. Kututupi tentang apa yang kami alami di sini. Tak ingin membuatnya khawatir, suara ibu lalu berganti dengan suara bapak, nasihat, dan pesan bijak keluar dari mulutnya memintaku untuk jaga diri di perantauan. Di sebelah, mata istriku berkaca-kaca dengan handphone di telinga. Rindu suara ibunya, suara bapaknya, dan juga kampung halaman. Istriku mengatakan bahwa ia akan pulang selepas gaji pertama kami terima. Tidak diceritakannya tentang berbagai kejadian mengerikan yang telah kami lalui. Dia hanya bilang bahwa ia tengah mengandung dan ingin melahirkan di tanah Jawa. Syukurlah ia cukup bijak. Setidaknya masih ada harapan bagiku untuk meyakinkannya supaya melanjutkan perantauan kami. Paling tidak, setelah melahirkan, ia mau kembali lagi ke tanah perantauan desa Muara Tapah. Bagaimanapun juga, denda ratusan juta tak akan sanggup kami bayar. Harta sudah habis terjual. Disinilah kesempatan kami memperbaiki nasib. Masih di handphoneku, suara bapak kembali berganti dengan suara ibu. Sri mana? Tanya ibuku yang sudah reda tangisannya. Masih teleponan dengan mertuaku, Bu. Suruh cepat. Ada yang mau ibu sampaikan. Sebentar ibu, Sri masih teleponan sama orang tuanya. Bilang ke istrimu, nanti kalau sudah selesai suruh telepon ibu. Seperti biasa, suara ibu selalu cerewet dan banyak maunya. Oke Bu, nanti saya sampaikan. Setelah hampir 20 menit, panggilan pun kami akhiri. Begitu pula dengan istriku. Ibu tadi minta kamu segera telepon dia. Katanya ada yang mau disampaikan. Ya, nanti aku telepon, jawab istriku cemberut. Aku mencoba memanggil Mas Tarno, namun tak terhubung. Bang Junai juga sama. Akhirnya, ku kirim pesan WhatsApp menanyakan kabar sekaligus menyampaikan bahwa kami baik-baik saja. Selang beberapa lama, Pak Kasno sudah berdiri di samping kami. Dia menyerahkan air mineral dan beberapa roti serta camilan, juga sandal jepit karena sandal kami telah hilang di jeram tadi. Pak Sekdes yang sudah mulai pulih segera menghampiri dan mengambil sebotol air mineral dari tangan Pak Kasno. Air itu ia minum hingga tumpah-tumpah di mulut dan roti ia sambar dengan rakus. Lapar? Ya, kami lapar. Sedari tadi kami belum sarapan. Sebaiknya kita cari makan dulu, pulihkan tenaga. Setelah sholat Jumat baru kita ke puskesmas atau belanja. Kami pun setuju usulan dari Pak Kasno, lalu mengikutinya melangkah ke salah satu warung makan di dermaga. Begitu masuk ke dalam warung, 3 orang yang sedang makan segera menyingkir. Begitu melihat kami, mereka bergegas pindah dan membawa piring makanan mereka ke meja yang berada di pojok. Sedari tadi, sepertinya warga desa sini begitu takut berdekatan dengan kami. Pak Kasno dan Pak Sekdes cuek sepertinya. Sudah terbiasa kami duduk di salah satu meja. Tak lama kemudian, seorang ibu penjaga warung menghampiri kami. Pak Kasno, Pak Sekdes, apa kabar? Sapa ibu penjaga warung itu dengan ramah. Sepertinya ia sudah kenal akrab dengan Pak Kasno maupun Pak Sekdes. Ia lalu memperhatikan kami satu persatu. Dahinya mengkerut dan matanya mendelik. Kalian ini kenapa? Seperti habis bang kita dikubur saja. Ibu itu bergidik. Ada sedikit insiden Bu di jalan tadi, tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah kami selamat, jawab Pak Kasno sambil meringis. Alhamdulillah kalau tidak apa-apa. Mau pesan apa? Setelah mencatat pesanan kami, ibu penjaga warung itu berlalu dan kembali lagi membawa 4 nasi kuning, 3 kopi panas, dan segelas teh hangat. Kalian harus berhati-hati, ujar ibu itu sambil menghidangkan pesanan di meja kami. Kemarin itu, aku habis balik dari kecamatan. Ada kecelakaan di sana. Mobil mereka terbalik masuk jurang. 2 orang penumpangnya meninggal.
Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Balas Pak Kasno prihatin. Aku dan istri juga mengucapkan kalimat yang sama. Pak Kasno dan Pak Sekdes selalu menyantap makanan dengan lahap tanpa memperhatikan cerita ibu penjaga warung itu dengan serius. Merasa tidak ditanggapi, ibu penjaga warung agak mengeraskan suaranya. Itu loh Pak Sekdes, bekas warga Muara Tapak juga. Pak Sekdes dan Pak Kasno terenyak. Mereka berhenti, memasukkan nasi ke mulut dan menatap ibu penjaga warung. Siapa Cil? Tanya Pak Sekdes penasaran. Itu loh, yang orang Jawa, yang hampir kena kayak orang. Oh, bekas mantunya Pak Sahed. Sebentar, saya agak lupa ingat. Pak Sekdes nampak berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia akhirnya buka suara. Ah, si Tarno, seru Pak Sekdes. Kali ini gantian aku dan istri yang dibuat terkejut. Aku dan istri saling pandang. Sulit percaya dengan apa yang kami dengar barusan. Bukan hanya berita tentang kematian Mas Tarno, tapi juga kenyataan bahwa dia dulu pernah berdiam di desa Muara Tapak, bahkan memperistri orang sana. Kenapa dia tak pernah bilang kalau pernah tinggal di desa Muara Tapak? Apa yang ia sembunyikan? Pak Sekdes, aku angkat bicara. Apa Mas Tarno yang dimaksud itu orang yang punya bekas luka di leher? Pak Sekdes terperangah. Demikian juga Pak Kasno. Kamu kenal di mana? Tanya Pak Sekdes yang tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia satu kampung denganku Pak. Pak Sekdes, Pak Kasno, dan ibu penjaga warung itu terperanjat. Ibu penjaga warung bahkan menarik kursi di samping istriku, ingin tahu lebih jauh, mungkin ingin mencari bahan gosip terkini. Setelah menarik nafas, ku ceritakan awal pertemuanku dengan Mas Tarno hingga perjumpaan kembali dengannya beberapa hari yang lalu. Pak Sekdes termanggut menikmati hidangannya, sedangkan nasi Pak Kasno sisa separuh. Menyadari kami menunggu, Pak Sekdes bergegas mengunyah makanannya. Diambilnya air putih segelas, diminum, lalu ia mulai bercerita. Lebih dari 10 tahun lalu, Tarno ditemukan warga desa di balik bukit dalam keadaan bersimbah darah. Kemungkinan dia diserang orang yang sama dengan yang menyerang Mina Uwe. Lehernya hampir putus. Setelah diolesi minyak bintang, dia pun berangsur pulih. Setelah itu, dia sering berkunjung ke desa di balik bukit. Kepala desa di balik bukit berniat menjadikannya menantu, tapi entah bagaimana si Tarno justru mempersunting anak Pak Sahen, seorang gadis penjaga warung di dermaga desa Muara Tapak. Namun malang, istri Pak Tarno meninggal saat melahirkan, begitu pula anaknya. Kemudian Tarno menghilang tak ada kabar, dan ada yang bilang dia pulang ke kampungnya, ke Jawa. 2 tahun setelah kejadian itu, semakin banyak ibu dan anak yang meninggal di Muara Tapak. Kudengar ibu dan anak di desa di balik bukit juga mengalami hal yang sama. Pak Sekdes menutup kalimat dan kembali mengunyah makanannya. Aku dan istri hanya terdiam. Seketika aku merasa kehilangan mengetahui orang satu kampung denganku meninggal dunia di perantauan. Ada perasaan sedih dan gamang yang sulit dijelaskan. Kegamangan yang sama juga tampaknya dirasakan istriku. Ia menyantap makanan seperti tak berselera. Ibu penjaga warung rupanya belum puas bergosip, lalu bercerita lagi. Dengar-dengar kecelakaan mereka itu tidak wajar. Kami kembali terperangah, dan ibu penjaga warung tampak puas, senyum tersungging di bibirnya. Dilihatnya kami satu persatu. Setelah yakin kami penasaran, si ibu penjaga warung itu semakin antusias. Kata warga yang ada di kecamatan, ada jejak aneh di dekat lokasi mereka kecelakaan, seperti jejak sesuatu yang terseret di antara jejak mobil. Ibu penjaga warung berhenti sejenak, menoleh ke sekitar, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Setelah yakin cukup aman, ibu penjaga warung mencondongkan badan, lalu setengah berbisik. Dengar-dengar, mobil mereka dikejar hantu raung sampai akhirnya jatuh ke jurang. Ibu itu kembali menaruh pantatnya ke kursi, sengaja menakut-nakuti kami. Sudah baik ngomongin orang yang sudah meninggal. Sebaiknya kita doakan saja mereka, sungut Pak Kasno dengan wajah cemberut. Pukul 11 siang,
Kami sudah berada di jalan desa, benar-benar lega. Aku dan istri merasa ada di tengah peradaban. Desa ini lebih ramai dan lebih hidup. Namun, warga di sini menatap kami dengan cemas seolah bertemu dengan mayat hidup berjalan. Sepanjang jalan, kami jumpai anak-anak dan orang dewasa memakai sarung dan baju koko. Mereka tengah bersiap pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mengetahui kami berasal dari desa Muara Tapah, beberapa orang lelaki dewasa memilih menghindar, lalu bisik-bisik tak enak dari mulut mereka tentang desa Muara Tapah kembali terdengar. Dasar orang udik, serupa sekdes geram. Hampir tiap minggu saya kemari, tetap saja mereka curiga. Prak! Pas sekdes menendang kerikil di tengah jalan, batu itu meluncur deras tepat mengenai kepala salah satu warga yang sedang menggosipkan kami. Seorang bapak-bapak terkaget-kaget lalu menjerit kesakitan. Hah? Saut Pak Sekdes geram dengan mata melotot. Timpal beberapa orang yang tadi bergosip, mereka lantas lari terbirit-birit. Bapak-bapak yang kena kerikil tadi terjerempap terlilit sarung. Rombongan anak kecil yang menyaksikan mereka tertawa mengakak. Lihat, tidak pakai celana dalam, teriak salah seorang anak. Sarung cap gajah duduk. Timpal anak lainnya, anak-anak bandel itu kembali tertawa kegirangan. Istriku kaget menutup muka dan memalingkan wajah. Bapak itu menahan palu, membenarkan sarungnya, lalu kembali berlari menyusul kawan-kawannya yang belum jauh. Untung saja kalau saya maju, habis mereka itu, ujar Pak Kasno berlagak sambil berkacang pinggang. Pak Kasno lalu mengambil ancang-ancang, kemudian menendang kerikil yang ada di depannya. Kerikil itu terpelanting 2 meter. Aduh, Pak Kasno meringis, matanya berair. Ya, Pak Kasno lupa kaki kirinya terluka akibat digigit ikan tapa. Lukanya yang sudah hampir mengering itu kembali berdarah. Anak-anak bandel itu sekali lagi tertawa. Awas kalian. Pak Kasno berusaha mengejar, namun anak-anak itu lebih dulu terbirit sambil tertawa. Pak Kasno merintih, berjalan terpincang di tengah desa. Warga desa yang tadinya ketakutan kini menatap kami sambil menahan tawa. Maka lengkaplah sudah, warga desa Muara Tapah memang aneh. Kami terus berjalan di tengah desa menuju masjid untuk sholat Jumat. Hingga di suatu persimpangan, Pak Sekdes tiba-tiba berhenti. Kalian terus saja, aku ada sedikit urusan. Nanti kita bertemu di puskesmas. Setelah itu kita pulang, jangan sampai kemalaman, kata Pak Sekdes. Baik Pak, kami Jumatan dulu, jawab Pak Kasno sambil menahan perih di kaki. Sebelum pergi, Pak Sekdes lagi-lagi ketahuan melirik ke arah istriku dengan tatapan yang ganjil. Wanita dari Sabarang Pulau, gumamnya, lalu pergi entah kemana. Kami terus melangkah ke arah masjid mengikuti warga yang lain. Begitu tiba di halaman masjid, ku minta istriku menunggu di salah satu warung yang tutup. Warung kecil itu berada persis di depan rumah kayu yang berbentuk panggung. Seorang wanita parubaya mengintip dari balik jendela. Dilihatnya istriku duduk di depan warung. Bergegas ia menghampiri. Mungkin kasihan istriku diajak menunggu kami di dalam rumahnya. Sama seperti Tambi Nyai dan Bina Ue, wanita itu juga mengenakan selendang di leher. Pukul 12:05, sholat Jumat sudah selesai. Berbeda dengan di Jawa, waktu sholat Jumat di sini lebih awal. Aku dan Pak Kasno melangkah ke rumah tempat istriku menunggu, dan Pak Kasno masih kesulitan berjalan. Setibanya di rumah tempat istriku menunggu, wanita parubaya tadi menyambut kami dengan ramah. Kami disuruh menunggu di rumahnya karena puskesmas buka jam 1. Pasar juga masih tutup, nanti baru buka lagi jam 1, ujar ibu itu tersenyum. Aku dan Pak Kasno lalu masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, istriku telah duduk menunggu kami. Secangkir teh hangat serta singkong goreng tersaji di depannya. Istriku terlihat lebih segar dan bajunya telah berganti. Rupanya si ibu pemilik rumah meminta istriku untuk mandi, membersihkan badan, dan memberikan baju milik anaknya yang berada di kota kecamatan. Baju itu terlihat pas di badan istriku, membuatnya terlihat semakin manis.
Tak lama kemudian, suami si ibu sudah pulang dari ladang. Tidak ada obrolan yang berarti. Kami hanya membicarakan tentang anak-anak mereka yang telah sukses dan bekerja di kota. Tidak seperti warga desa lainnya, pasangan suami istri ini tak sedikit pun menyinggung tentang desa Muara Tabah. Bahkan mereka menawarkan kami untuk menginap, namun dengan halus Pak Kasno menolak. Si ibu sedikit memaksa, namun Pak Kasno berhasil berkelit. Kata Pak Kasno, masih ada urusan di desa Muara Tabah dan berjanji akan menginap di lain waktu. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1 siang. Kami pun pamit permisi hendak berobat ke puskesmas. Dengan ramah, pasangan itu mengantarkan kami ke depan pintu dan meminta untuk kami mampir apabila datang ke desa itu lagi. Kami kembali melangkah di jalan desa yang masih berupa tanah merah di antara rumah-rumah penduduk. Istriku menenteng sebuah kresek berisi pakaian yang kotor. Warga masih menatap kami dengan cemas. Bisik-bisik tak nyaman kembali terdengar sepanjang jalan, namun kami sudah terbiasa. Di salah satu tanah yang agak lapang dan penuh dengan rumput liar, Pak Sekdes terlihat sedang mengobrol dengan dua orang pria muda. Pak Sekdes seperti memberikan perintah lalu menyerahkan beberapa lembar uang berwarna merah. Lihat kami lewat, Pak Sekdes tampak panik bergegas. Ia menyuruh kedua orang itu pergi lalu berlari kecil menghampiri kami. Ayo, puskesmas sudah hampir buka, ujar Pak Sekdes melangkah di depan kami. Puskesmas ini tampak sepi. Mungkin karena baru buka, bisa juga karena warga yang berobat sudah tidak ada lagi. Tenaga medis yang datang juga baru 3 orang. Istriku tengah memeriksa kandungan di salah satu ruang, sedangkan Pak Kasno mengobati luka di ruang lain. Hanya ada aku dan Pak Sekdes di ruang tunggu yang kecil. Tidak ada orang lain. Lalu seorang bapak-bapak terlihat terburu-buru masuk ke ruangan periksa istriku. Bapak-bapak itu membawa bungkusan dari daun pisang. Tak sampai 5 menit, bapak-bapak itu keluar dari dalam ruangan. Setelah melempar senyum padaku dan Pak Sekdes, bapak-bapak itu lalu pergi. Aku dan Pak Sekdes hanya melihat keheranan kejadian barusan. Belum juga rasa heran kami terjawab, istriku keluar dari ruangan periksa dengan wajah yang cemas. Di tangannya dia memegang bungkusan daun pisang yang dibawa bapak tadi. Apa itu? Tanyaku sambil mengerjitkan dahi. Tak menjawab. Istriku langsung menyerahkan bungkus daun pisang di tangannya lalu duduk di sampingku. Pak Sekdes rupanya juga ingin tahu. Maka ku buka bungkusan itu dengan hati-hati. Ternyata isinya adalah beberapa potong duri landak serta beberapa siung bawang putih tunggal. Dikasih Bu Widan, ujar istriku dengan nada cemas. Katanya dulu dia pernah bertugas di desa Muara Tapah. Istriku menutup kalimatnya. Bu Widan hilang, tanya Pak Sekdes. Istriku mengangguk lalu bertanya pada Pak Sekdes. Bapak kenal? Jelas kenal. Dulu Bu Nilam pernah tugas di desa Muara Tapah, ujar Pak Sekdes sambil menatap wajah istriku. Memangnya Bu Nilam ada cerita apa ke kamu? Tanya Pak Sekdes. Istriku tampak ragu menjawab. Tangannya meremas-remas bagian ujung jilbabnya. Aku semakin penasaran dan Pak Sekdes semakin tidak sabaran. Ujar istriku masih ragu. Wajahnya terlihat gelisah. Setelah beberapa saat, istriku mulai membuka mulut. Namun, belum sepatah kata terucap, terdengar teriakan dari Pak Kasno. Pak Sekdes, sekarang giliran Bapak, seru Pak Kasno mengagetkan kami. Pak Sekdes beranjak dengan wajah kesal, sedangkan Pak Kasno mendekati kami dengan kaki kiri yang sudah terbalut perban. Apa itu? Tanya Pak Kasno sembari duduk di sampingku. Oh, ujar Pak Kasno lagi setelah melihat duri landak dan bawang putih tunggal di tanganku. Oh, apa Pak? Tanya aku kebingungan. Pak Kasno lalu meraih benda yang ada di tanganku. Bawang putih tunggal ia tusukkan dengan duri landak lalu ia kembalikan kepadaku. Taruh di atas lampu, lubang angin-angin, jendela, pintu sama di bawah bantal, kata Pak Kasno bersemangat. Dulu mertuaku juga begitu. Waktu istriku hamil, ya buat jaga-jaga. Aku dan istri hanya manggut-manggut kala mendengar perkataannya. Pak Kasno lalu berdiri.
Aku mau ngerokok dulu di luar, ucapnya lagi. Pak Kasno kemudian berjalan keluar meninggalkan aku dan istri di ruang tunggu. Memangnya Bu Bidan tadi ada cerita apa? Anu mas, Bu Bidan tadi bilang dulu dia pernah tugas di desa Muara Tapah. Kemudian ada banjir besar yang menerjang desa. Beberapa orang kawannya turut jadi korban. Setelah itu puskesmas di sana tutup. Makanya Bu Nilam pindah tugas kemari. Oh, terus memangnya kenapa? Tanyaku lagi. Ngeri mas. Ngeri kenapa? Kata Bu Bidan, kita itu harus hati-hati. Soalnya di sana itu ada makhluk yang suka ngincar ibu-ibu hamil. Makanya tadi Bu Bidan ngasih kita ini buat jaga-jaga seperti dibilang Pak Kasno. Istriku menarik nafas dan wajahnya tampak khawatir. Mas, sebaiknya aku pulang secepatnya ke Jawa. Kalau bisa hari ini juga. Aku tersentak mendengar permintaannya yang mendadak itu. Kepalaku terasa pusing. Mas, apa kamu tidak mikir semua kejadian yang menimpa kita, Tompi Nyai, Mayang, Mina Uwe, Patingen, semua cerita mereka sama, tentang tumbal, tentang pengincar bayi. Sepertinya ada yang mengincarku mas, mengincar anak kita. Aku hanya terdiam, menatap langit-langit di ruang puskesmas. Aku tidak bisa berpikir jernih. Mas, istriku menarik-narik bauku. Terdengar suara Pak Sekdes berdeham rupanya. Ia sudah berdiri di dekat kami dan luka di pelipisnya sudah diobati. Tidak ada taksi kelotok ke kecamatan dari desa ini. Kalian harus menunggu taksi dari hulu esok hari. Sebaiknya kita pulang dulu hari ini. Istriku terdiam sambil menggigit bibir. Mau gimana lagi? Lagian kita nggak ada pilihan. Uang kita juga belum cukup. Sebaiknya kita tunggu setelah gajian saja, kataku lirih sambil mencoba menghibur istriku yang merajuk. Setelah menebus obat dan vitamin, kami berempat beranjak dari puskesmas menuju pasar yang ada di lapangan desa. Tidak banyak yang kami beli, hanya yang kira-kira paling dibutuhkan menyesuaikan isi dompet yang menipis. Sekarung beras 10 kg, minyak goreng, ikan asin, dan beberapa kebutuhan dapur lainnya. Untung saja Pak Kasno menolak saat aku hendak mengganti sembako yang ia berikan 2 hari yang lalu. Dengan sedikit kesulitan, akhirnya barang-barang kami sudah ada di kelotok. Pukul 2:30 sore, kelotok kami kembali membelah anak Sungai Barito bergerak ke hulu menuju ke desa Muara Tapah dengan Pak Kasno yang pegang kemudi. 1 jam pertama, perjalanan kami bisa dikatakan mulus. Pak Kasno membawa kami seperti menikmati wisata susur sungai yang tadi pagi tak sempat kami nikmati. Hamparan hijau pepohonan yang tumbuh subur dan dihiasi barisan batu dinding, kami serasa berada dalam mahakarya lukisan yang indah. Ditambah lagi kicauan burung dan hewan-hewan liar dengan segala aktivitasnya membuat kami lupa akan kejadian tadi pagi. Tidak hanya aku, istriku pun terkagum-kagum. Hingga tiba waktunya pergantian jurumudi, tugas Pak Kasno digantikan oleh Pak Sekdes. Pak Kasno melangkah hati-hati, tertati-tati berjalan menahan perih. Kelotok itu terus melaju. Satu persatu, kaki Pak Kasno melangkah di antara tumpukan barang kami hingga akhirnya Pak Kasno tiba di bagian depan kelotok, tempat favoritnya. Segera saja Pak Kasno mengempaskan pantat, merentangkan tangan dan kaki. Tanpa sengaja, kaki Pak Kasno menendang salah satu barang kami yang terbungkus kresek hitam. Istriku terlonjak dan terkaget-kaget. Mas, teriak istriku sambil memukul-mukul lenganku. Aku langsung menoleh ke arah belakang, ke arah kemudi, lalu berteriak, Pak Sekdes, barang kami jatuh. Aku harus berteriak berkali-kali hingga Pak Sekdes mendengar. Dia lantas memelankan laju kelotok, lalu memutar haluan ke arah barang kami yang terapung-apung di tengah sungai. Ada apa? Kok muter? Tanya Pak Kasno bingung. Jawab istriku judas. Kelotok itu bergerak pelan, mengejar barang kami yang hanyut terbawa arus begitu dekat. Usaha kami sia-sia, barang kami tenggelam ke dasar sungai. Raut wajah istriku berubah. Dia terlihat menahan emosi. Disandarkannya badan pada dinding kelotok dengan rasa marah dan kecewa menjadi satu. Sebenarnya barang apa yang jatuh? Tanya Pak Kasno. Istriku hanya diam dengan wajah tertekuk. Tadi gubrisnya pertanyaan dari Pak Kasno. Duri landak dan bawang putih tunggal, Pak. Jawabku. Loh, kok bisa jatuh?
Udah, gak usah dibahas Pak, sebaiknya lanjut aja. Setelah perdebatan kecil itu, Klotok pun kembali melaju ke desa Muara Tapa, persis di samping istriku yang masih merajuk. Hari semakin sejak dan matahari semakin tenggelam. Setengah 5 sore, kaki kami sudah melangkah di jalanan desa Muara Tapa. Aku terhuyung, memanggul sak beras di pundak sedangkan tanganku menenteng kresek besar berisikan belanjaan. Terasa pegal. Sak beras itu kupanggul bergantian di pundak kiri, lalu pindah di pundak kanan. Di belakang, istriku menenteng dua kresek besar, tangan kiri menenteng kresek berisi pakaian dan tangan kanan membawa belanjaan. Sedangkan Pak Kasno dan Pak Sekdes, mereka masing-masing hanya membawa satu kantong kresek belanjaan. Sama seperti 2 hari lalu, saat pertama kali menginjakan kaki di desa Muara Tapa, desa ini sangat sunyi dan juga sepi. Kami terus melangkah melewati barisan rumah tanpa penghuni dan sebagian lagi telah ambruk sisa puing. Penduduk dengan wajah muram memperhatikan kami dari rumahnya masing-masing. Aku tidak mau ambil pusing, juga tak mau ikut campur dengan urusan mereka sekarang. Yang terpenting adalah bagaimana caranya aku dan istri bisa bertahan hidup di kampung ini. Setelah 15 menit berjalan, akhirnya kami tiba di rumah Pak Sekdes. Rumah kayu berbentuk panggung seperti rumah Pak Kades. Di halaman rumah ini terdapat beberapa patung kayu serta rumah kecil yang ditutupi kain kuning. Bahkan hampir semua halaman rumah memiliki hiasan yang sama, entah apa maknanya. Baru saja sampai di halaman, asap putih terlihat keluar dari dalam rumah Pak Sekdes. Asap itu keluar melalui lubang angin, celah jendela dan pintu. Asap itu juga mengeluarkan aroma wangi yang khas. Lalu terdengar suara keributan dari dalam rumah seperti suara orang berkelahi. Takut ada hal-hal yang buruk, Pak Sekdes langsung berlari sekencang mungkin. Barang bawaannya dilemparkan begitu saja entah kemana. Setengah terpincang, Pak Kasno segera menyusul. Sak beras kuletakkan di tanah, lalu pergi menyusul mereka. Sedangkan istriku, dia berhasil mendahului Pak Kasno yang kesulitan berlari. Belum sempat kami masuk, istri Pak Sekdes sudah lari berhamburan dari dalam rumah. Langsung dipeluknya Pak Sekdes yang baru sampai di teras. Istri Pak Sekdes terlihat ketakutan, seperti baru mengalami kejadian buruk. Tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Ada apa? Ada apa? Tanya Pak Sekdes panik. Istri Pak Sekdes ingin mengucapkan sesuatu, namun tak ada suara yang keluar. Ada apa? Tanya Pak Sekdes sekali lagi, namun istrinya tetap membisu. Kami habis merabun. Tiba-tiba Mina Uwe sudah berdiri di depan pintu, menjawab pertanyaan Pak Sekdes dengan lembut. Sambil tersenyum ramah, Mina Uwe memandang ke arah kami. Kenapa kalian seperti habis kecelakaan? Tidak apa-apa Mina, tadi sudah diobati, ujar Pak Sekdes lega mengetahui ada Mina Uwe di rumahnya. Maaf Mina, kata istriku pelan. Merabun itu apa? Mengasapi rumah, jawab Mina Uwe ramah. Membakar kayu wangi dan ramuan tertentu untuk mengusir makhluk halus yang mengganggu. Wah, boleh dong merabun di rumah kami Mino, soalnya saya ngerasa ada yang mengawasi, pinta istriku pada Mina Uwe. Boleh, tapi harus senja menjelang gelap, mungkin besok atau lusa. Soalnya di rumah Pak Sekdes ini belum selesai, kata Mina Uwe masih di depan pintu sambil membetulkan selendangnya yang hampir jatuh. Dini hari tadi, katanya istri Pak Sekdes melihat sesuatu di kolong rumah. Makanya saya kemari untuk bantu-bantu sebisanya, lanjut Mina Uwe sembari tersenyum pada istri Pak Sekdes yang masih ketakutan. Kami otomatis melihat istri Pak Sekdes yang terduduk lemah di pelukan Pak Sekdes. Kalau begitu kami pamit dulu Mina, takut kemalaman di jalan, kata Pak Kasno. Tunggu sebentar, ujar Mina Uwe. Ia kemudian masuk ke dalam rumah Pak Sekdes. Kami pun segera duduk di teras menanti Mina Uwe. Di dalam rumah terlihat sebuah tungku kecil di tengah ruangan mengeluarkan asap putih dengan aroma wangi. Mina Uwe kembali lagi dengan sebuah wadah bambu, lalu diserahkannya kepada istriku. Minum ini sebelum matahari tenggelam, bagus untuk kandunganmu, ujar Mina Uwe ramah. Istriku pun segera menghabiskan air yang diberikan Mina Uwe.
Agak pahit, Mina, ujar istriku sembari mengembalikan wadah bambu itu. Mina Ue hanya tersenyum, lalu ia mengangguk. Itu rebusan daun sirih sama akar rumput kumpai. Kemarin sore belum sempat ku bikin untukmu. Jelas, Mina Ue. Istriku mengucapkan terima kasih atas kebaikan Mina Ue. Setelah mengatur barang belanjaan, kami lalu permisi. Segera pulang sebelum malam, kaki kami segera melangkah meninggalkan halaman rumah Pak Sekdes. Sekali lagi, kulirik rumah Pak Sekdes. Mina Ue rupanya sudah masuk ke dalam rumah, sedangkan Pak Sekdes memapa istrinya kepayahan. Mereka berdua melangkah ke dalam rumah. Tiba-tiba saja istri Pak Sekdes memalingkan wajah dan memandang ke arahku. Sepertinya dia tahu aku tengah mengamati mereka. Ku perhatikan baik-baik. Istri Pak Sekdes menatapku seakan hendak mengatakan sesuatu. Entah apa maksudnya. Istri Pak Sekdes menatap mataku sambil terus menggeleng-gelengkan kepalanya. Selesai. Wow, luar biasa, keren banget kisahnya ya. Akhirnya selamat tuh dari klotok yang terbawa arus, yang sampai ada riam di sana, ada jeram ya yang sangat ganas. Di situ akhirnya Pak Kasno bisa mengendalikan klotoknya. Keren banget kisahnya. Dan bagaimana ketika mereka sampai di desa tetangga yang ingin berbelanja itu banyak keanehan-keanehan yang terjadi. Dan di sini mereka mendapat kabar Mas Tarno. Jadi teman-teman ingat ya, Mas Tarno itu adalah orang pertama yang mengantarkan mereka sampai naik mobil ya, sampai ke mau menuju ke desa Muara Ketapah itu. Dan di situ ternyata Mas Tarno meninggal. Sebenarnya apa sih hubungan Mas Tarno ya, orang yang satu kampung dengan Bimo? Ini pasti ada hubungannya. Dia sudah meninggal dan menurut kabar dia meninggalnya dikejar raung peti mati yang pertama itu. Wah, keren, pakai banget kisahnya nih. Emang makin penasaran wanita dari seberang pulau. Jadi sudah mulai sering didengungkan tuh, bahkan Pak Kasno, Pak Sekdes dan lain-lainnya itu udah sering ngomongin itu nih. Jadi buat besok teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk part ke-8-nya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bang Beben ya atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih deh kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir setiap harinya, sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.